Mungkin kita bahas dari mudanya ya. Mudanya dibanding bahasa-bahasa Asia lainnya, Indonesia itu gampang karena pakai alfabet. Oke. Jadi kalau kita belajar langsung bisa baca. Gitu. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman. Ini sejak kapan rambutnya dipotong? Kenapa dipotong rambut nih? Ini untuk main film. Oh, film apa? Film horor. Oh, oke. Syuting film buat bioskop atau buat Netflix atau web series atau film apa? Buat bioskop. Oh, oke. Udah jadi aktor sekarang nih. Oke, Kak Tosang, terima kasih waktunya. Ya, awal Desember lalu kan ada collab tuh Kak Tosang sama Cynthia Gabriela dan Ade Govinda ya. Nah, itu gimana idenya muncul kolaborasi dengan mereka waktu itu? Jadi memang lagu Tanpa Batas Waktu itu kan sangat populer ya sekarang ya. Ya, sangat ya. dengan sinetronnya. Dan saya sebenarnya kenal sama Cynthia itu di lokasi sebenarnya. Tapi sebenarnya ya lama kenal sama Ade Govinda. Kenal di mana? Kita sama-sama main sepak bola. Oke. Jadi kita kenal lama di satu tim di Celebrities FC. Dan memang dari dulu kita sering ngobrol, ya ayo kapan-kapan kita bikin sesuatu bareng. Tapi sampai Tanpa Batas Waktu belum sempat untuk bikin karya bersama. Tapi akhirnya Ade bilang, aku pengen bikin Tanpa Batas Waktu versi Jepang. Hiro bisa bantu nggak? Gitu. Itu pertama kali dia WA aku, terus aku langsung, ayo, karena lagunya bagus, kayaknya sangat enak untuk telinga orang Jepang juga, melodinya dan liriknya. Jadi saya sangat excited dan langsung setuju, ayo kita bikin. Gitu. Terus jadinya begitu campur Indonesia dan Jepang. Oke, berapa lama menerjemahkan lagu? Waktu itu seminggu kali ya. Seminggu ya. Seminggu langsung bisa. Oke, terus tempo hari ada project YouTube lagu Naif ya. Iya. Benci untuk mencinta. Benci untuk mencinta, iya. Jepangnya itu katanya memang dipilih sama netizen ya. Bagaimana dulu itu sampai lagu itu terpilih? Ceritain dong. Jadi sekarang saya di YouTube Hiroaki Kato, saya lagi bikin konten namanya versi Hiro. Versi Hiro itu setiap bulan satu lagu, saya translate lagu-lagu Indonesia ke dalam bahasa Jepang dan saya nyanyi. Dan tentu saja aransemen ulang juga lagunya. Jadi bisa selalu ada nuansa baru untuk lagu lama. Dan aku fokus ke tahun 90-an, kalau enggak awal 2000-an lagunya. Dan kebetulan waktu itu saya setting temanya Naif. Dan di situ ada beberapa lagu Naif di polling, dan terus saya kasih ke fansku atau followersku di sosial media, dan mereka yang milih dari polling itu. Dan akhirnya Benci untuk Mencinta ya terpilih. Dan saya translate lagunya. Oke, yang selain Benci untuk mencinta waktu itu apalagi lagu yang menjadi pilihan? Apalagi waktu itu ya, coba aku lihat ya. lupa. Jadi kemarin saya translate yang Kepompong juga kan. Nah, itu juga hasil polling. Naif wa Oke, ada naifnya, ada posesif, Benci untuk Mencinta, Di Mana Aku di Sini, dan Jikalau. Nah, 4 lagu ini. Jadi semuanya 4 lagu Naif berarti ya? Iya, 4 lagu Naif, dan
netizen memilih benci untuk mencinta. Oke. Nah, kan Kak Tosang kan sudah menerjemahkan beberapa buah lagu Indonesia nih, udah banyak ya. Dari semua lagu yang sudah pernah diterjemahkan ke bahasa Jepang, lagu apa? Lagu yang mana yang paling berkesan dan apa alasannya? Selalu paling berkesannya adalah lagu pertama yang saya translate, dan sampai sekarang lagu inilah yang paling dikenal sebagai karya Hiroaki Kato translate lagu Indonesia, Ruang Rindu. Nah, itu lagu pertama yang saya translate. Waktu tahun 2006, ini lama banget, tahun 2006, saya pernah belajar di UGM selama 1 tahun sebagai exchange student. Dan terus di situ saya tinggal di Jogja dan dengar lagu-lagu Leto dan langsung suka lagunya dan beli albumnya. Dan akhirnya bisa kenal sama personil Leto, terutama vokalisnya Leto namanya Noe. Dan waktu itu sempat kepikiran gimana caranya lagu Indonesia itu bisa dinikmati oleh orang-orang Jepang juga. Gitu. Jadi karena melodinya bagus, liriknya juga bagus, tapi sayang sekali orang Jepang masih belum banyak yang mengerti bahasa Indonesia. Jadi supaya teman-teman Jepangku juga bisa menikmati lagu Indonesia, saya akhirnya memutuskan translate lagunya. Dan kenapa saya memilih Ruang Rindu? Karena filosofinya atau maknanya di dalam lagu itu sangat menarik dan menurut saya itu sangat cocok buat filosofi orang Jepang juga. Dan akhirnya saya translate, tapi susah sekali karena sangat puitis liriknya. Ya, untung ada Noe di sampingku, jadi saya langsung nanya artinya, maknanya, dan akhirnya jadi Ruang Rindu. Dan sampai sekarang banyak yang dengar di YouTube, Spotify, segala macam, dan sangat bersyukur saya bisa translate lagu itu. Bokurapa kude. Arigato. Sangat apa ya? Saya suka lagu Ruang Rindu, tapi yang lagu versi terjemahan Kak Tosang menurut saya juga menjadi sebuah lagu baru, yang terpisah dan dalam gitu. Jadi makanya tadi saya tanya mana yang paling berkesan, saya sudah menduga pasti Ruang Rindu ya, karena apalagi interaksi dengan Noe, dengan teman-teman Leto juga sangat dalam. Nah berarti itu kan baru setahun setelah Kak Tosang mendarat nyampe di Jogja ya berarti ya? Betul. Oke. Apa sih yang menyebabkan dulu Kak Tosang pengen datang ke Indonesia pertama kali itu apa sih yang menjadi faktornya? Jadi sebenarnya sebelum datang ke Jogja, itu saya udah belajar bahasa Indonesia di Jepang dulu ya. Jadi 3 tahun saya belajar bahasa Indonesia di kampus Jepang, namanya Tokyo University of Foreign Studies namanya. Dan di situ saya ambil sastra Indonesia, bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Kenapa saya memilih sastra Indonesia? Karena ada teman saya orang Jepang yang ajakin saya untuk belajar bahasa Indonesia bareng di satu kelas, dan orang itu sangat cantik, jadi saya mau satu kelas sama dia. Alasan dasar ya. Modus ya. Modus, yes. Jadi saya langsung ikut kelas dan ya akhirnya saya sampai sekarang belajar bahasa Indonesia. Apa karya sastra Indonesia waktu itu yang bikin Kak Tosang tertarik waktu di Jepang? Waktu itu saya belajarnya Bumi Manusia. Pramudia. Ya. Awalnya saya baca Bumi Manusia dalam bahasa Indonesia. Saya coba mau baca dalam bahasa Indonesia, tapi susah sekali. Akhirnya saya baca yang versi Jepang dulu, lalu ke Indonesia. Terus mendaftar ikut program pertukaran mahasiswa ke UGM Yogyakarta. Nah, sampai di Yogyakarta bagaimana proses belajar bahasa Indonesianya? Awalnya saya masuk ke kelas internasional, maksudnya orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Awalnya cuma 3 bulan doang sih. Nah setelah itu saya pindah ke S1 UGM, Sastra Indonesia. Jadi prosesnya begitu. Jadi
awalnya saya lebih kenal sama orang-orang Jepang, Korea, Australia, Amerika, Jerman, tuh banyak yang di situ. Terus kita belajar sama-sama. Tapi setelah itu saya pindah ke ini S1 kuliah di sastra Indonesia. Jadi itu teman-temannya orang Indonesia semua. Gitu. Tapi hebat banget nih bahasa Indonesia. Terima kasih. Sayangnya saya bisa hafal. Waktu itu kan pernah ikut kelas bahasa Jawa juga. Tapi nggak nempel ya. Orang iso ya. Ikiwa ya. Nah, kalau bicara soal musik nih, kan satu hal bahasa Indonesia. Sebelum pindah ke Indonesia, di Jepang, Katosang sudah pernah bikin lagu atau album juga waktu itu gimana? Iya, jadi saya mulai beraktivitas sebagai musisi itu tahun 2008. 2008 saya mulai dari street musician. Jadi Jepang itu kan sangat banyak ya street musician. Jadi promosi-promosi di jalan. Terus akhirnya dapat kesempatan main di live house atau tempat bar, club gitu. Tapi mulainya benar-benar dari street musician. Dan 2010 sempat rilis satu album di Jepang. Dan 2014 baru pindah ke CD. Jadi karir entertainment, karir musik itu mulai dari Jepang tahun 2008. Oke. Kalau genre musik Katosang waktu di Jepang apa? Sama sih di sini akustik pops ya misalnya. Oke. Saya lebih sukanya akustik. Akustik ya. Dan apa ya? Lebih lagu-lagunya lebih pop ya. Lebih pop ya. Iya. Jadi 2008 balik ke Jepang, terus 2014 balik lagi ke Jakarta ya, ke Indonesia. Betul. Nah, baru berkiprah lagi sebagai musisi di Indonesia. Siapa penyanyi favorit Katosang di Indonesia? Siapa penyanyi favorit? Wah, banyak ya. Artis Indonesia yang sangat berbakat, bagus, berkualitas kan banyak. Awalnya ya sebelum saya datang ke Indonesia, maksudnya pertama kali ke Jogja. Sebelum datang ke Jogja, saya pernah dengar lagu Iwan Fals tentu saja, Ramalan Krisya, sama waktu itu dosen saya kasih CD Padi waktu itu. Padi, oke. Jadi 3 artis itu yang saya dapat CD dari dosen saya waktu itu. Dan setelah datang ke Jogja, Leto tentu saja, dan waktu itu ada Niji juga. Dan di Jogja saya kenal sama anak-anak Shaggy Dog juga, ya reggae. Itu sangat bagus juga. Dan tentu saja saya fans beratnya Mocha waktu itu. Dan sekarang sudah menjadi istri vokalisnya. Luar biasa. Good, selamat. Ada di sini. Ada ya. Ya, jadi Mocha juga tentu saja. Waktu di Jogja saya bukan sering sih, saya pernah nonton konsernya Mocha di Jogja dan beli CD-nya. Dan apalagi ya, setelah saya pindah ke sini tahun 2014, saya sangat akrab dengan Tulus. Jadi saya sangat kagum karya-karya Tulus juga. Atau yang untuk akustik, ya kayak akhir-akhir ini ya mungkin Petra Sihombing, atau Aditya Sofyan, Endang Reza, ya Bara Suara bagus juga, Budi Doremi. Bagus juga. Iya, sangat bagus. Ya banyak banget. Kunto Aji suka juga. Nah, untuk Asian Games tempo hari yang dilaksanakan di Indonesia, lagu official Asian Games yang bahasa Jepang juga Katosang kan yang membawakan ya. Itu ya, betul sekali. Bagaimana dulu prosesnya? Siapa yang nawarin terus? Dan jadi itu sangat ajaib ya waktu itu. Waktu itu sebenarnya nggak ada koneksi sama sekali ke Asian Games sebenarnya. Tapi tiba-tiba suatu hari ada telepon dari panitia Asian Games ya. Tiba-tiba ada telepon, ini Hiroaki Kato. Ya, saya Hiroaki Kato. Terus mereka bilang saya mau kerjasama untuk lagu tema song Asian Games untuk versi Jepang. Ya. Tiba-tiba sih mendadak sekali itu ada teleponnya. dan waktu itu awalnya mau translate Bright as the Sun yang pertama, dan kedua itu Meraih Bintang. Jadi akhirnya dua-duanya saya yang translate dan saya yang nyanyi juga.
begitu. Jadi ya tiba-tiba sih. Surprise. Surprise. Tapi ya itu sebuah achievement ya, sebuah prestasi ya. Iya, sangat. Saya Ya, bangga sekali. kok banget lah karena Katosang adalah penyanyi Jepang yang lama di Indonesia, jago bahasa Indonesia, dan menyanyikan beberapa lagu Jepang versi Indonesia. Lalu untuk tim songnya Asian Games dikasih ke Katosang, top, Ichiban. Terima kasih, arigato, ichiban arigato. Ya, saya senang sekali bisa nyanyi di opening Asian Games di Palembang. Saya nyanyi di Palembang di waktu itu. Jadi itu sangat senang juga. Dan untuk Asian Para Games saya nyanyi juga theme songnya. Dan saya nyanyi di pertandingan basket kursi roda final Jepang versus Iran waktu itu. Dan saya nyanyi waktu halftime show. Lagu theme songnya Asian Para Games itu senang sekali dan pengalaman yang tak bisa terlupakan sampai sekarang. Baik. Selama pandemi apa aja nih kegiatan Katosang? Nah, ini nih, saya mau ngobrol tentang itu sama Budi nih sebenarnya nih. Jadi selama pandemi ini kan sama sekali tidak ada event ya. Jadi saya dan termasuk istri saya Arina Moka juga, kita kehilangan kesempatan main di depan orang, nggak ada event. Jadi terpaksa saya lebih kencangin konten YouTube lah ya. Jadi bikin beberapa konten, ada konten untuk mengajar bahasa Jepang, ada yang saya belajar sepak bola, ada juga live streaming, ada juga vlog gitu. Jadi saya kencangin YouTube-nya. Kalau untuk Moka sangat kreatif ya mereka ya, jadi bikin lagu, akhirnya mereka rilis satu album akhir-akhir ini. Jadi itu hasil pandeminya Moka gitu, kayak gitu. Kalau hasil pandemi dari saya itu kencangin YouTube. Oke, itu strateginya beda dikit ya, beda ya. Iya. Terus ada rencana apa lagi dalam waktu dekat? Apakah ada rencana cover lagu atau bikin lanjutin project YouTube tempo hari? Iya. Jadi cover lagu ya konten versi Hero tetap jalan, 1 bulan 1 lagu saya translate dan bikin musik video juga, arrangement juga. Dan selain itu semoga ada online event yang bisa saya tampil, dan ada juga saya tampil di TV Jepang juga udah ada. Dan apalagi ya? Oh ya, saya main film. Hebat. Makanya rambutnya dipotong ya, makanya potong rambutnya. Betul. Jadi udah agak gondrong lagi. Maaf ya. Oke. Banyak yang tidak sadar karena banyak yang ingat Hiroaki Kato itu gondrong. Jadi mereka cuma ingatnya rambut doang. Kalau potong mereka nggak sadar ini Hiroaki Kato. Apa nama fansnya? Superhero ya, superhero ya? Ya, Superheroes. Pakai I ya, Superheroes. Nah, sama Superheroes ada kegiatan apa aja selama ini? Superheroes sebenarnya ya selama pandemi kita pernah bikin online gathering ya, online fan meeting pakai Zoom ya waktu itu. Dan untuk kedepannya juga pengen bikin lagi sih online event kayak gitu. Karena offline masih susah ya. Tidak bisa prediksi kapan bisa kita kumpul lagi, tapi nanti mau bikin online event lagi. Semoga. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir nih, Kak Tosang. Apa sih waktu belajar bahasa Jepang, waktu belajar bahasa Indonesia, apa sih kesan Kak Tosang terhadap bahasa Indonesia tuh? Ya, sulitnya di mana, mudahnya di mana? Hai. Mungkin kita bahas dari mudahnya ya. Mudahnya dibanding bahasa-bahasa Asia lainnya, Indonesia itu gampang karena pakai alfabet. Jadi kalau kita belajar langsung bisa baca gitu. Kalau coba bahasa Thailand, bahasa Vietnam, bahasa Laos kan nggak bisa baca sama sekali ya. Kalau kita harus belajar dari hurufnya. Aksaranya beda ya. Nah itu aksaranya beda. Itu gampang. Tapi ya bahasa Indonesia itu awalnya gampang memang karena nggak ada tense. Maksudnya kalau makan itu selalu makan kan. Kalau bahasa Inggris kan
makan tuh bisa berubah kalau past tense jadi ate, eaten gitu. Ya, Tapi kalau Jepang juga beda ya. ya taberu, tabeta, tabeteimasu, tabemas gitu kan beda Tabemas, semua. Tapi kalau Indonesia tuh makan, kemarin makan, besok makan juga. Jadi Iya. awalnya gampang kalau sekali hafal kosakata bisa langsung kita pakai. Cuman lama-lama kalau mau pakai bahasa Indonesia seperti orang Indonesia susah banget. Kenapa? Apa yang bikin? karena bahasa Indonesia itu terlalu fleksibel. Oke. Jadi aturan yang tidak tertulis di textbook itu banyak. Iya, jadi kalau mau benar-benar mau ikut ngomong kayak orang Indonesia, kita harus belajar dari orang Indonesia langsung, bukan dari textbook. Nah, itu yang susah. Jadi lama-lama susah. Dan bahasa Indonesia yang baik dan benar, nah itu susah juga. Siapa yang tahu sebenarnya? Tapi itulah lucu sekali, dan bahasa Indonesia sangat bervariasi juga kan tergantung daerah. Ya. Jadi ada pengaruh dari masing-masing daerah, bahasa daerah. Jadi sangat menarik. Jadi saya sudah 15 tahun ya belajar bahasa Indonesia. Masih bakal panjang jalannya, masih lama sampai sempurna. Oke, apa nasihat Katosang untuk orang Indonesia yang ingin belajar bahasa Jepang? Wow. Nah, jadi kira-kira apanya yang rahasianya apa sebetulnya? Kan Katosang udah paham bahasa Indonesia nih. Nah, jadi kalau menjadi orang Indonesia sekarang, kira-kira kalau untuk belajar bahasa Jepang, rahasianya apa sih? Apanya yang harus dikuasai gitu? Wah, sebelumnya ya, saya selalu kagum orang asing yang mau belajar bahasa Jepang. Oke. karena hurufnya aja ada 3 jenis kan, ada hiragana, ada katakana, dan kanji. Dan hiragana dan katakana masing-masing ada 50 lebih. Kalau kanji itu ada 3.000 lebih. Harus hafal semua. Ada banyak stroke-nya banyak ya. Agung, salut orang asing yang belajar bahasa Jepang. Dan apa ya, tipsnya adalah kalau untuk hafal hurufnya kanji, hiragana, kanji, itu caranya cuma satu sih, setiap hari harus nulis dan baca. Nah itu aja sih, karena kita juga, kami orang Jepang juga, waktu SD kelas 1, kelas 2 itu setiap hari kita nulis. Kanjinya juga, hiragana, katakana, nulis mulu setiap hari sampai hafal. Jadi mungkin itu. Dan sebenarnya pelafalannya dari bahasa Jepang itu nggak begitu susah bagi orang Indonesia. Karena semua bunyi-bunyi, konsonan-konsonan itu, ilmu-ilmuwan itu semua ada di dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak keko sama ya? Iya. Jadi nggak ada bunyi yang orang Indonesia nggak bisa, itu nggak ada. Oke. Ya, jadi itu mungkin gampang. Jadi ya tinggal ikut les atau belajar dari manga atau drama, itu bisa juga sih ya. Sekarang ya, banyak drama, manga itu ada di Indonesia juga. Jadi mungkin menyiru aja dulu kali ya. Oke. Terima kasih Katosang waktunya. Ya, sukses ya. Terus sekali. Arigato. Ya, kosong-kosong berikutnya, proyek-proyek berikutnya. Salam. Arigato, Budi-san. Arigato. Mata nih.